Tiga pendaki memulai perjalanan tanpa tahu bahwa sejak langkah pertama mereka menginjak tanah basah, ada sesuatu yang diam-diam mengawasi dari balik pepohonan. Awalnya semua terasa biasa, canda tawa pecah di tengah kabut tipis gunung, suara ranting patah terdengar seolah hanya bagian dari hutan malam. Lu ngerasa nggak sih, kayak ada yang ngikutin? Dasar penakut, hahaha. Mereka tertawa, mencoba mengabaikan firasat aneh itu. Namun sesekali, di antara batang pohon yang gelap, terlihat sosok berdiri diam, memperhatikan tanpa bergerak sedikit pun. Semakin tinggi mereka mendaki, suasana berubah semakin mencekam. Hutan menjadi terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Hanya langkah kaki mereka sendiri, dan langkah lain yang terdengar mengikuti dari belakang. Malam akhirnya turun perlahan, menyelimuti gunung dengan kegelapan pekat. Mereka mendirikan tenda tanpa sadar bahwa malam itu, mereka tidak sendirian. Di luar tenda, terdengar sesuatu berjalan pelan mengelilingi mereka. Krek, krek. Suara ranting diinjak semakin dekat. Biar gue cek, Kak. Saat senter diarahkan keluar, tidak ada siapa-siapa. Kosong, terlalu kosong. Namun mereka salah. Itu belum pergi. Di balik pohon yang tertutup kabut, ada sesuatu berdiri tidak bergerak. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya samar tertutup gelap. Dan ketika cahaya senter mengenai wajahnya, mereka sadar itu bukan manusia. Panik langsung pecah. Mereka berlari tanpa arah, menembus hutan yang tiba-tiba berubah seperti labirin tanpa ujung. Semakin lari, semakin tersesat. Suara napas, tangisan, dan jeritan bercampur dengan suara langkah yang terus mengejar. Satu persatu mulai terpisah. Lalu salah satu dari mereka terjatuh. Saat ia mencoba bangkit, perlahan dia menoleh ke belakang. Dan di sana, sesuatu itu sudah berdiri sangat dekat. Menunggu dalam diam. Jeritan menggema memecah malam, lalu semuanya hening. Pagi akhirnya datang bersama kabut tipis pegunungan. Namun tidak semua berhasil turun kembali. Satu dari mereka hilang tanpa jejak, seolah ditelan hutan begitu saja. Dan yang paling menyeramkan, dari kejauhan, di antara pepohonan, sosok itu masih berdiri menatap mereka tanpa bergerak. Karena ada tempat di gunung yang memang bukan untuk manusia. Dan katanya, kalau saat mendaki ada suara memanggil namamu dari tengah hutan, jangan pernah menjawab. Sebab sekali kamu menoleh, bisa jadi itu adalah terakhir kalinya kamu terlihat hidup. Malam ini gelap sekali. Bahkan angin pun terasa seperti membawa firasat buruk. Ya iya, tapi kopi ini lumayan bikin mata tetap hidup. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Ronda masih berjalan seperti biasa, tapi entah kenapa suasana malam itu terasa berbeda. Terlalu sunyi untuk sebuah kampung yang biasanya ramai suara jangkrik. Betul, tapi santai saja. Kita kan cuma jaga pos, kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang perlahan datang. Tiba-tiba terdengar tawa perempuan dari arah kebun gelap. Tawanya lirih, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Di antara pepohonan yang tertiup angin, sesuatu berdiri diam, menatap mereka tanpa bergerak sedikit pun. Mereka mencoba mendekat, memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Namun suara tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan panjang yang memilukan. Anehnya suara itu kini terdengar sangat dekat, seolah tepat di belakang mereka. Saat mereka menoleh, sosok itu sudah berdiri di dekat lampu pos ronda. Lampu tiba-tiba padam, gelap total. Tidak ada suara selain napas mereka sendiri yang mulai panik. Dari balik kegelapan, terdengar langkah pelan mengitari pos ronda, seperti seseorang sedang bermain dengan rasa takut mereka. Lalu, dari bawah meja kayu tua, wajah pucat itu perlahan muncul. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar, dan rambutnya menjuntai menyentuh tanah. Salah satu dari mereka menjerit, namun jeritan itu langsung terputus. Satu orang tiba-tiba menghilang tanpa suara. Yang tersisa hanyalah jejak basah panjang di tanah, seperti tubuh yang diseret menuju kebun gelap. Ada apa di atas pohon itu? Dengan tangan gemetar mereka menatap ke atas, dan dia ada di sana. Tubuhnya bergelantungan di dahan paling tinggi sambil menatap mereka tanpa berkedip. Lalu dalam sekejap, sosok itu melompat turun sambil tertawa keras tepat di telinga mereka. Malam itu tidak ada lagi suara ronda, tidak ada lagi obrolan kopi tengah malam. Keesokan paginya, pos ronda ditemukan kosong dan berantakan. Gelas kopi masih hangat, kursi masih bergoyang pelan, seolah mereka baru saja pergi beberapa detik sebelumnya. Namun sejak malam itu mereka tidak pernah kembali. Dan warga sekitar mulai percaya ada sesuatu di kebun itu yang tidak suka manusia berjaga sampai lewat tengah malam. Karena terkadang bukan manusia yang sedang mengawasi malam, melainkan sesuatu yang menunggu dalam gelap.